pagi pemirsa, kembali lagi dengan berita-berita terupdate seputar BP Jam Sostek dalam sepekan. Bersama saya Oshira, inilah Liputan 79. Berita pertama mengenai penghargaan bergengsi Paritrana Awards 2020. Pada acara tersebut, BP Jam Sostek menghimbau pemerintah daerah untuk mendukung penuh implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan. Sejak 3 tahun yang lalu, pemerintah pusat telah memberikan penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang disebut Paritrana Award kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, perusahaan besar, perusahaan menengah, dan usaha kecil mikro. Tahun 2020 ini, Paritrana Awards digelar untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan perusahaan yang sepanjang tahun 2020 mendukung penuh implementasi dan tertib administrasi jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah masing-masing. Proses penilaian penghargaan Paritrana Awards 2020 akan dilakukan pada awal tahun 2021 dan selanjutnya diteruskan dengan proses seleksi lanjutan hingga penyerahan Piala Paritrana yang rencananya akan diserahkan oleh Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia. Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, E. Ilyas Lubis, mengapresiasi langkah pemerintah daerah dan perusahaan peserta yang telah berhasil meraih Paritrana Award pada tahun sebelumnya dan berharap dapat mempertahankan gelar yang sudah diterima. Berita selanjutnya terkait pekerja migran Indonesia. Para pekerja migran Indonesia atau PMI semakin dilindungi dan dijamin oleh negara. Salah satu bukti nyata adalah santunan dari BP Jam Sostek terhadap PMI yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Penegasan itu disampaikan Direktur Utama BP Jam Sostek, Agus Susanto, ketika hadir dalam salah satu rangkaian peringatan Migrant Day 2020 yang diselenggarakan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI bertempat di kantor unit layanan BP2MI Kota Jakarta Timur, Rabu lalu. Agus menambahkan, santunan terhadap PMI yang mengalami risiko meninggal dunia disebabkan sakit maupun risiko meninggal dunia karena kecelakaan kerja ini diberikan sebagai langkah seperti yang diharapkan BP2MI terhadap pekerja migran Indonesia. Pada acara tersebut, Kepala BP2MI, Benny Ramdhani juga meresmikan Great Payment Point dan meninjau proses pembayaran BPJS Ketenagakerjaan oleh P3MI atau PMI, serta menyaksikan penyerahan manfaat jaminan kepada keluarga pekerja migran Indonesia oleh BPJS Ketenagakerjaan. Berita terakhir datang dari wilayah Sumatera bagian utara. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kota Medan menggandeng BP Jam Sostek Cabang Medan Kota untuk melindungi pengawas pemilu. Langkah itu dilakukan dengan penandatanganan kerjasama antara Ketua Bawaslu Kota Medan, Payung Harahap, dengan Kepala Kantor BP Jam Sostek Medan Kota, Syahrial, dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Tujuan dari penandatanganan ini adalah untuk memastikan agar teman-teman yang bekerja di 4.300 TPS yang tersebar di 21 kecamatan di Kota Medan dapat dilindungi oleh program BP Jam Sostek sehingga mereka bisa dengan nyaman bekerja pada saat pesta demokrasi tersebut berlangsung. Kenapa penting? Apabila nanti teman-teman pengawas pemilu mendapat kecelakaan kerja atau kematian, tentu ini akan menjadi tanggung jawab kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Demikian liputan terupdate seputar BP Jam Sostek dalam sepekan. Saya Oshira, sampai jumpa di Liputan 79 berikutnya.